Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosi akan mempresentasikan dasar PHP. PHP, Hypertext Processor, adalah sebuah bahasa pemrograman yang dapat disisipkan pada sebuah HTML. Bahasa ini juga digunakan untuk pembuatan website dinamis, sehingga bahasa ini digunakan oleh banyak CMS seperti WordPress. Menurut pemahaman saya, PHP merupakan sebuah bahasa penghubung antara file HTML dengan database, sehingga sebuah halaman website dapat menjadi dinamis. Berbeda dengan HTML yang bersifat statis dan cenderung tetap. Dengan bantuan PHP kita bisa membuat sebuah halaman yang berubah-ubah. Bukan hanya tampilan, tetapi juga kontennya. Nah, sekarang kita bicarakan tentang konsep kerja PHP. Konsep kerja PHP diawali dengan satu permintaan suatu halaman web oleh browser berdasarkan URL (Uniform Resource Locator) atau dikenal dengan alamat internet. Browser dapat alamat dari web server mengidentifikasikan alamat yang dikehendaki dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya, web server akan mengirimkan isinya ke mesin PHP, dan mesin inilah yang memproses dan memberikan hasilnya yang berupa kode HTML. Yang ke web server. Selanjutnya, web server menyampaikan ke client. Nah, ini contoh gambarnya dari user berinteraksi HTTP ke web server, terus setelah itu ke PHP, setelah itu ke mesin PHP. Setelah itu dapat kode HTML, terus lagi web server menyampaikan ke client. Nah, oleh sebab itu prosesnya yang memberikan hasilnya berupa kode HTML. Jadi web server. Selanjutnya web server menyampaikan ke client. Sekarang variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara yang nilainya akan berubah setiap kali program dijalankan, seperti yang disebutkan pada penjelasan yang lalu. Untuk mendefinisikan variabel, PHP selalu menggunakan simbol $, dan diikuti dengan nama variabelnya. PHP tidak memandang data dalam bentuk integer, real, maupun string, karena PHP akan mengkonversi data menurut tipenya. Berikut adalah aturan penamaan variabel. Variabel selalu diawali dengan simbol $. Kedua, nama variabel bersifat case sensitif, membedakan huruf besar dengan huruf kecil. Jadi, $nama dengan N sama M-nya besar dianggap variabel yang berbeda. Yang ketiga, nama variabel hanya bisa diawali dengan huruf dan garis bawah. Selanjutnya boleh menggunakan beberapa huruf atau angka dan garis bawah. Contohnya ini, penggunaan variabel yang benar itu gini: $nama, kasih nama Abdulhana, $, ini, dan contoh penggunaan variabel yang salah ini, karena ada titik duanya. Nah, ini S dan ada pagar. Jadi penggunaan variabel pada PHP sangat fleksibel, tidak seperti bahasa pemrograman yang lain. Di PHP tidak perlu mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Ini. Keluaran kode di atas berikut adalah data pembelian Anda. Kode produk 123, nama produk, tas merah, imut harga produk. Ini. Sekarang kita ke konstanta. Konstanta adalah variabel dengan nilai yang tetap dalam PHP. Cara membuat konstanta dengan sintak define dalam kurung tanda petik nama bawah konstanta. Perhatikan contoh di bawah. Ini HTML pakai body. Nah, ini contohnya konstanta, yaitu
Selain itu, PHP juga telah mendefinisikan beberapa kekuatan seperti PHP version error dan warning. Tipe data. Berbeda dengan bahasa pembukaan lain, PHP hanya mengenal dua tipe data sederhana, yaitu numerikal dan literal, serta dua tipe data tidak sederhana, yaitu array dan objek. Tipe numerik terdiri dari bilangan bulat, integer, dan bilangan pecahan, yakni float. Sedangkan literal adalah kumpulan huruf, kata, dan angka, atau sering dikenal dengan string. Jika dalam bahasa pembukaan yang lain dikenal tipe data bulan, di PHP tipe data ini tidak ada. Untuk menguji kebenaran true atau false, benar dan salahnya, terpaksa menggunakan tipe data yang sifat false, dapat digantikan dengan integer 0, float, atau string. Selain itu, semuanya dianggap true. Secara umum, PHP memiliki 5 tipe data. Integral atau bilangan bulat. 1. Integral menyimpan bilangan bulat. PHP menyimpan bilangan bulat dengan jangkauan antara min 2 miliar sampai dengan 2 miliar. Perhatikan contoh seperti ini. Kita lanjut. Keluaran yang dihasilkan pasti kayak gini. Yang kedua, float, double, atau bilangan pecahan. Float atau double menyimpan bilangan pecahan, misalnya ini. Perhatikan contoh ini. Keluaran yang dihasilkan pasti ini. Anda membeli peralatan tulis sebagai berikut. Nah, ini hasil yang dikeluarkan. Yang ketiga, string. String merupakan kumpulan dari huruf, kata, dan angka. Data string selalu berada di antara tanda kutip 2 di atas, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini pasti keluarannya yang dihasilkan adalah data berikut ini. Nah, itulah yang bisa saya presentasikan sesederhana mungkin, yang penting berkenan di hati Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.